Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'iman wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahimil mustada'afin wa dammir a'da'ad-din bis'ala amwalihim wa sirril hazin wa sirril hazin wa sirril hazin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dan kita sudah sampai pada hadis 5290, yaitu pada huruf ta. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ruya karena hadisnya dhaif. Tuba bahagia lil ulama, bagi para ulama. Tuba bahagia lil ubad, para orang yang ahli ibadah. Wailun binasa li ahli aswar, untuk orang-orang yang ada di pasar. Hadis ini dhaif tetapi maknanya bisa sahih. Ulama bahagia karena mereka pewaris para nabi, sehingga kalau nabi derajatnya tinggi di surga, pewaris nabi pun juga demikian. Orang ahli ibadah bahagia karena manusia diciptakan memang untuk ibadah, maka ahli ibadah ya berarti mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang pasar binasa itu karena banyaknya kemaksiatan di dalam pasar. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi, la takunanna in istata'ta aw man yadkhulus suq. Kalau bisa jangan masuk pasar pertama kali, jangan keluar dari pasar terakhir kali, karena disitulah setan itu menancapkan benderanya, dan disitulah ma'arakatus syaitan, pertikaian setan di situ. Hadis riwayat Imam Muslim, perkataan Salman Al-Farisi tadi. Berikutnya 92, tuba bahagia li'aishin, untuk kehidupan ba'dal masih, setelah datangnya Nabi Isa Al-Masih, yaitu besok di akhir zaman. Kenapa bahagia? Satu, yu'dhanu, karena diizinkan lis-sama'i, bagi langit, fil qatri, untuk turun hujan. Dua, wa yu'dhanu, dan diizinkan lil ardi, untuk bumi, fil nabati, dalam tumbuh-tumbuhan. Hatta, sehingga lau badharta, kalau kamu itu menanam hubbal habbaka, bijimu, ala sofa, pada batu yang licin, lana pada subur, dia akan tumbuh saking suburnya. Wa hatta, dan sehingga yamurra rajulu, seseorang itu melewati al-asadi, pada singa. Faladuruh, maka singa itu tidak memotoratinya, jadi tidak dicapai oleh singanya. Wa yataru, dan dia itu menginjak al-hayyah, kepada ular. Faladuruh, maka ular itu tidak memotoratinya. Wa yatasyaha, dan tidak ada saling memusuhi. Wala tahasuda, dan tidak ada saling iri. Wala tabaruda, dan tidak ada saling benci. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau dilakukan dosa di atas muka bumi, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan dan lenyaplah keberkahan-keberkahan. Nah, sebaliknya, kalau di atas muka bumi tidak ada perbuatan maksiat, maka yang muncul adalah keberkahan-keberkahan. Nah, di sini setelah Nabi Isa turun, muncul keberkahan, langit hujan, bumi tumbuh, sampai batu yang nggak bisa menumbuhkan pun jadi bisa menumbuhkan. Gara-gara apa? Dosa sudah sirna di atas muka bumi. Itu besok
di masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka ringkasnya, kemaksiatan menyebabkan kehancuran, ketaatan kepada Allah menyebabkan keberkahan. Nah, sehingga ketika ramai banjir Sumatera itu sebabnya nggak usah dicari, kemaksiatan jelas nih. Termasuk kemaksiatan adalah keserakahan orang mengguli hutan-hutan untuk mengenyangkan perutnya sendiri, nggak peduli tentang orang yang akan mendapatkan musibah darinya. Keserakahan itu termasuk kemaksiatan. Berikutnya 93, tuba bahagia liman bagi orang yang adrakani menjumpai saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amana bi, dan dia beriman kepada saya, yaitu para sahabat Nabi. Wa tuba, dan bahagia liman lam yudrikni bagi orang-orang yang tidak menjumpai saya tetapi thumma amana bi, kemudian dia beriman kepada saya. Jadi semuanya bahagia. Para sahabat Nabi bahagia karena mereka bersuhbah berteman dengan Nabi, pasti berkah. Yang tidak bersuhbah dengan Nabi tapi iman dengan Nabi juga berkah. Dan nanti di bawah akan kita temukan hadis bahwa orang yang tidak pernah matanya melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi, itu bahagianya double 7. Kalau melihat Nabi beriman, wajar, beliau bawa mukjizat banyak. Beliau membawa makanannya bertasbih, bisa terdengar oleh telinga sahabat-sahabatnya. Ini mukjizat. Beliau memasukkan tangan ke dalam wadah yang kosong, airnya tinggal sedikit, tiba-tiba memancar air yang banyak. Nah, semuanya melihat mukjizatnya Nabi, beriman, wajar. Ya, kita ini tidak pernah melihat mukjizat Nabi, tapi beriman berarti bahagia double 7 kali. 94, tuba bahagia liman aktsara bagi orang yang memperbanyak fil jihadi, ketika jihad fi sabilillah, memperbanyak apa? Min dzikrillahi, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bahagia? Fa inna, karena sesungguhnya lahu bagi orang tadi dikulli, dengan setiap kalimatin, satu kalimat yang dia baca dari zikir tadi, mendapatkan sab'ina alfa sanatin, 70.000 pahala. Kullu hasanatin, setiap satu pahala, min darinya asyratu ad'afin, dilipat gandakan 10 kali. Ma'alladzi lahu, bersama pahala yang ada bagi dia, indallahi, di hadapan Allah kala, minal mazidi, berupa tambahan, wan nafaqati, minal mazidi, berupa tambahan titik. Wan nafaqatu, ada nafkah fi sabilillah, itu ala qadri dzalika, sesuai kadar itu pula. Kaum muslimin rahimahumullah, hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini menghasung orang ketika berjihad sambil memperbanyak zikir kepada Allah. Dan ini maknanya bisa kita terima, bahwasanya kita dihasung memperbanyak zikir ketika kita melakukan amal apapun juga. Karena inti dari amal itu zikirnya. Sholat intinya di mana? Di zikirnya. Sehingga kalau kita sholat malah memikirkan kesana kemari, itu tidak zikir kepada Allah, sholatnya jadi pahalanya sedikit. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk apa? Untuk zikir kepada saya. Nah, berarti ditegakkannya jihad itu juga supaya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang jihad malah tidak zikir, malah lupa kepada Allah, malah teringatnya harta dunia, dia membayangkan nanti akan menang, dapat ghanimah banyak, agar bisa beli mobil, bisa beli rumah baru. Nah, jadi gak zikir kepada Allah, malah zikir kepada dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya Inna ju'ila tawaf, tiada lain diadakannya tawaf di Ka'bah, Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah, diadakannya melempar jumrah, tujuannya satu, liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir atau ingat kepada Allah. Nah, berarti jihad juga sama, Pak.
Jihad itu supaya kita zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang menghadapi musuh, dia pasti akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya orang yang jihad memperbanyak zikir. Berikutnya 95 tuba bahagia, 5 bagi orang yang askanallah, Allah memberikan tempat kepadanya ihdal arusain, kepada salah satu dari dua arus. Arus itu arti asalnya pengantin, Pak. Yang dimaksud arus pengantin di sini adalah tempat yang sangat istimewa dan indah. Sebagaimana pengantin itu pasti indah. Kita datang di acara walimah, siapa yang paling ganteng? Pasti pengantinnya, ya sudah dihiasi atau sudah dia sempurnakan bajunya dan sebagainya. Nah, tempat yang dimaksud di sini adalah Asqalan di Asqalan di Palestina, atau Gaza atau di Gaza. Jadi yang tinggal di Gaza bahagia, tinggal di Asqalan bahagia. Dan terbukti sekarang sedang terjadi penggempuran di Asqalan dan di Gaza. Maka hadis ini meskipun dhaif, tetapi maknanya bisa sahih. Bahagia tinggal di sana, kenapa? Melakukan jihad. Bahagia tinggal di sana, kenapa? Mati syahid insyaallah ta'ala. Berikutnya 9, tuba bahagia, 5 bagi orang yang Islam wakan, dan adalah aishuhu, kehidupannya itu kafafan, pas-pasan. Kafafan itu kurang tidak, lebih juga tidak, berarti apa? Pas-pasan. Kalau kurang itu namanya fakir, kalau kelebihan itu namanya kaya. Nah, ini tidak fakir, tidak kaya, tapi pas-pasan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi saya menemukan hadis yang mirip dengannya yang sahih. Wa qani'an, aflaha, bahagia. Nah, yang tadi kan tuba, artinya sama, bahagia. Man hudiya ilal Islam, orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan hidupnya pas-pasan. Wa qani'a bihi, tapi dia qana'ah dengan pas-pasan tadi. Nah, ini hadisnya yang sahih, lafalnya seperti ini. Aflaha, bukan tuba, tapi maknanya sama. Tapi pas-pasan kok tidak cukup, Pak. Pas-pasan plus qana'ah. Pas-pasan tidak qana'ah, ya nggak, berarti nggak bahagia lagi. 97, ini hadis palsu, maka saya kasih tanda kuning. Tuba bahagia 5 bagi orang yang bata bermalam hajan dalam keadaan haji, wa asbah, dan berbagi-bagi ghazin dalam keadaan perang. Yaitu siapa? Rajulun, seorang laki-laki, mastur, yang mastur, tidak terkenal, dzuyalin, yang memiliki keluarga yang banyak. Jadi orang yang tidak terkenal, tetanggungannya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak, ya gak harus istrinya banyak, pokoknya tanggungannya banyak, anaknya banyak. Muta'afifun, dia itu ifah, tidak minta-minta. Qana'un bil yasir, dia itu qana'ah dengan sesuatu yang sedikit minat dunia, dari dunia. Yadkhulu alaihi, dia masuk kepada keluarganya, dhahikan, dalam keadaan tersenyum. Wa yakhruju, dan keluar minhum, dari mereka, dhahikan, juga tersenyum. Alias dia hatinya longgar, meskipun rezekinya sedikit, tapi karena qana'ah sehingga keluar rumah tersenyum, masuk rumah juga tersenyum, tidak gerasuloh, karena longgar. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Innahum, sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang seperti itu, humul hajjun, mereka adalah orang-orang yang haji, al-ghazun, orang-orang yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya pahalanya seperti pahala haji dan pahala perang. Ada orang yang betul-betul haji, belum tentu hajinya diterima. Ada orang yang perang, belum tentu perangnya diterima. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Tapi orang yang sabar dengan kehidupan yang pas-pasan seperti ini, qana'ah, hatinya tenang, tidak bersulah, maka malah pahalanya besar. Tapi sekali lagi ya, hadisnya tadi palsu, isinya bagus.
98 tuba bahagia liman bagi orang yang tarakal jahla, meninggalkan kebodohan. Jangan berbuat bodoh. Termasuk berbuat bodoh apa? Bertengkar sesama muslim. Jadi jangan bertengkar sesama muslim. Kalau ada muslim meninggalkan kita, nggak usah diladeni. Kalau ada yang meladeni, berarti melakukan kebodohan. Wa atal fadla, dan dia memberikan sisa. Sisa maksudnya setelah kelebihan harta. Setelah dia cukup, maka kelebihan harta tidak ditumpuk-tumpuk untuk dirinya, tapi berikan kepada orang lain. Wa amila bil adl, dan dia beramal sesuai dengan keadilan, tidak zalim baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ini hadisnya tidak sahih, palsu bahkan kata Syekh Albani. Tapi ada hadis yang sahih mengatakan antadzulal fadla khairul laka. Kalau engkau memberikan kelebihan harta, maka itu lebih baik untuk Anda daripada ditahan kelebihan tadi. Sahih hadisnya riwayat Muslim. 299 tuba bahagia liman bagi orang yang tawadhu fi ghairi maqasatin, pada selain pengurangan. Maksudnya apa? Tawadhu kalau menyebabkan berkurangnya agama kita, itu enggak baik. Tawadhu bagus, tapi jangan sampai gara-gara tawadhu akhirnya agama kita jadi berkurang, direndahkan orang, akhirnya malah kita pesimis, malah tidak berani untuk melakukan kebaikan. Nah, itu jangan begitu ya. Tawadhunya jangan kebablasan. Wadallah, dia itu rendah fi nafsi, pada dirinya, menurut dirinya, fi ghairi maskanatin, tanpa kemiskinan. Wa'afaqah, dan dia menginfakkan min malin, dari harta jamaah yang dia telah mengumpulkannya, fi ghairi maksiatin, tanpa kemaksiatan. Wa khalata, dan dia bergaul ahlul fikhi, orang-orang yang memiliki fikih, wal hikmati, dan kebijaksanaan atau ilmu. Wa rahimah, dan dia merahmati ahlul dzulli, orang-orang yang memiliki kerendahan, maksudnya orang-orang fakir. Wal maskani, dan kemiskinan. Tuba bahagia liman bagi orang yang dzalla nafsa, dia itu merendahkan dirinya, rendah hati maksudnya. Wa tawba tasbuh, dan baguslah usahanya. Wa hasunat sariratuhu, dan bagus juga rahasianya atau sarirahnya, hatinya atau amalnya yang rahasia. Wa karumat, dan mulialah alaniyatuhu, zahirnya atau amalnya yang tampak. Wa azam, dan dia menyingkirkan anin nasi, dari para manusia, syar'u, agar perbuatan buruknya alias tidak mengganggu manusia. Tuba bahagia liman bagi orang yang amila, mengamalkan bi'ilmihi, ilmunya. Wa anfaqa, dan menginfakkan al-fadla, kelebihan min malihi, dari hartanya. Wa amsakan, dan menahan al-fadla, kelebihan min qawlihi, dari ucapannya, alias tidak banyak berkata yang sia-sia. Ini hadis panjang, isinya akhlak-akhlak yang baik, meskipun hadisnya dhaif, tapi bisa diamalkan karena isinya bukan hukum, tapi hanya berfadilah amal atau akhlak yang baik. Maka mari kita perbaiki sarirah atau amal kita yang sir, jangan menampakkan yang baik ternyata menyembunyikan yang buruk. Dalam kitab Sunan Jami' Shaghir ini dikatakan derajatnya hasan ya. Tetapi ini penilaiannya kurang bagus. Karena itu ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, dia mengatakan tidak sahih, tidak hasan. Karena rawinya yang bernama Raqab ini bukan seorang sahabi, dia seorang tabi'i. Nah, tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi, sanadnya putus. Itu penyebab dhaifnya hadis ini. 5300 tuba bahagia liman bagi orang yang razaqahullah, Allah memberi rezeki dia al-kafafa, pas-pasan. Thumma, kemudian sabar, dia bersabar alaihi, pada pas-pasan tadi. Hadis ini memang dhaif, tetapi kita menemukan hadis yang menghasung untuk sabar, bahwasanya sabar itu pahalanya sangat besar,
dan itu adalah pemberian yang paling bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Ma ruziqa 'abdun khairan lahu wa la awsa' min as-sabr." Tidaklah seorang diberi rezeki yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Surat Az-Zumar ayat 10. Tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar tanpa dihitung, alias sangat banyak sekali pahalanya. Maka ini dalil-dalil sahih menghasut kita bersabar. 301, tuba bahagia liman bagi orang yang ra'ani melihatku, berarti sahabat Nabi, wa amana nabi dan beriman kepadaku. Bahagianya itu adalah marratan, satu kali bahagia. Wa tuba dan bahagia liman lam yarani bagi orang yang tidak melihatku, seperti kita ini. Wa amana nabi, tapi dia mau beriman denganku, bahagianya itu sab'a marratin, sampai 7 kali. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Dikatakan bahagia 7 kali karena kok bisa beriman padahal tidak melihat mukjizat. Kalau melihat mukjizat iman biasa, dan tidak melihat mukjizat bisa iman. Wah, berarti tingkat tinggi itu percayanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 302, tuba bahagia liman ro'ani bagi orang yang melihatku, wa amana bi dan iman padaku. Wa tuba dan bahagia liman amana bi orang yang iman padaku, wa lam yarani sementara tidak pernah melihatku. Bahagianya itu salah marratin, 3 kali bahagia. Katanya 7, kok di sini 3 gimana? Nah, seperti ini tidak bertentangan, Pak. Kenapa? Karena imannya manusia bertingkat-tingkat. Nah, iman yang tingkat tinggi berarti bahagianya 7 kali. Iman yang tingkatnya di bawahnya berarti bahagianya 3 kali. Nah, bisa kita kompromikan seperti itu atau dikompromikan dengan cara-cara yang lain. 303, tuba bahagia liman ro'ani bagi orang yang melihatku, wa amana bi dan beriman padaku. Tsumma tuba, kemudian bahagia 1 ya. Tsumma tuba, kemudian bahagia lagi 2. Tsumma tuba, kemudian bahagia lagi 3. Liman amana bi bagi yang beriman padaku, wa lam yarani padahal tidak pernah melihatku. Berarti bahagianya double 3 seperti hadis yang sebelumnya tadi. Dan hadis ini derajatnya sahih, belum ditulis derajatnya, silakan ditulis sendiri. 304, tuba bahagia liman rohani bagi orang-orang yang melihatku, yaitu para sahabat Nabi. Wa amana bi dan beriman padaku. Wa tuba dan bahagia liman rohani bagi orang yang melihat orang yang melihatku, berarti para tabi'in. Wa liman dan bagi orang yang melihat man orang yang melihat man rohani orang yang melihatku. Wa amana bi dan beriman padaku, berarti generasi tabi'ut tabi'in. Tuba lahum bahagia bagi mereka, wa husnul ma'ab dan sebaik-baik tempat kembali. Hadis ini menunjukkan fadilahnya 3 generasi. 3 generasi ini disebut generasi salafus saleh. Siapa saja mereka? Sahabi, tabi'i, tabi'ut tabi'in. Apa definisinya sahabi? Ro'ani wa amana, melihatku dan beriman. Jadi matanya melihat dan hatinya beriman, itu sudah disebut sahabi, sahabat Nabi. Meskipun belum pernah bicara, ketemu Nabi, belum pernah bicara, mau bicara sama Nabi pakai ya, wibawanya Nabi besar. Meskipun belum pernah mendengar sabda Nabi, karena ketemu Nabi pas Nabi sedang sholat, kemudian ketemunya cuma sekali tok itu, kemudian dia pergi dan Nabi juga pergi, itu tetap sahabat Nabi. Jadi syaratnya enggak bulat ya, 1 matanya melihat Nabi, 2 hatinya iman sama Nabi. Karena sebagian orang itu mensyaratkan dengan syarat-syarat yang bulat gitu. Yang disebut sahabat Nabi harus bertahun-tahun bersahabat dengan Nabi ya. Ini dalilnya rohani melihat tok cukup, yang penting iman kepada Nabi SAW. Ada generasi berikutnya namanya tabi'in, itu orang yang matanya melihat sahabat Nabi dan hatinya iman kepada Nabi SAW. Generasi tabi'ut tabi'in itu adalah yang matanya melihat para tabi'in dan
hatinya iman kepada Nabi SAW. Nah, 3 generasi ini disebut as-salaf as-salih, pendahulu yang baik. Nah, baru setelah itu generasi berikutnya mulai muncul keburukan sampai hari ini kita banyak yang buruk, termasuk amal kita juga tidak semuanya baik. Fa astaghfirullahaladzim lana wa lakum. Kemudian pada ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud al-qurun atau generasi itu. Sebagian berpandangan yang disebut generasi itu yang ini tadinya, jadi generasi sahabat itu yang melihat Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan generasi itu 100 tahun. Nah, berarti salaf soleh itu dari 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Meskipun dia bukan tabi'in, tapi termasuk dari salafus saleh. Itu pendapat yang kedua, karena menghitung generasi itu adalah pada setiap 100 tahun. Berikutnya 305, tuba bahagia liman ro'ani, bagi orang yang melihatku, waliman ro'ani, dan bagi orang yang melihat orang yang melihatku, waliman ro'ani, dan bagi orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. Sama ya, sahabi, tabi'i, tabi'in. Bahagia mereka, sama-sama bahagianya bagaimana? Kalau mereka berperang maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat hadisnya. Hal fiikum, ada suatu kelompok orang-orang berperang, akan ada suatu masa di mana orang-orang berperang. Kemudian ditanyakan, apakah di tengah-tengah kalian ada sahabat Nabi? Maka dijawab, iya. Fayaftahu lahum, akhirnya perangnya menang. Kemudian masa berikutnya, kelompok lain berperang, ditanyakan, apakah di antara kalian ada tabi'in yang bersahabat dengan para sahabat Nabi? Ketika dijawab iya, maka diberi kemenangan. Generasi berikutnya juga sama, orang diberi kemenangan. Gara-gara apa? Ada berkah para sahabat Nabi, ada berkah tabi'in, ada berkah tabi'in. Nah, sehingga keberkahan mereka menyebabkan kemenangan orang yang di situ ada mereka. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Itu salah satu dari tuba, ya, bahagia. 306, tuba bahagia liman, bagi orang yang syaghalahu menyibukkan dia aibnya, uyubin nasi, dari aib-aib para manusia. Wa anfaqan, dia menginfakkan al-fadla, kelebihan min malihi, dari hartanya. Wa amsaka, dan dia menahan al-fadla, kelebihan min qawlihi, dari ucapannya. Wa wasi'ahu, dan cukup baginya as-sunnah Nabi SAW. Wa lam ya'tu anha, dan dia tidak melampaui dari sunnah Nabi ilal bid'ati, kepada perkara yang bid'ah. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sangat bagus, dan kita memang harus mencukupkan diri dengan sunnah Nabi. Tidak perlu perkara bid'ah. Para ulama mengatakan iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Sedang-sedang tetapi sesuai sunnah lebih baik daripada rakoso ngoyo sungguh-sungguh tetapi bid'ah. Orang-orang Khawarij itu sholatnya terlalu lama sampai bajunya hitamnya itu seperti lutut kambing. Jadi rambutnya itu sudah enggak kebayang jeleknya itu, karena seperti lutut kambing. Karena mereka terlalu lama sholatnya. Sholat subuh baca Baqarah dari ayat 1 sampai selesai. Ketika salam itu matahari sudah terbit. Apakah Nabi pernah begitu? Tidak pernah. Itu berarti apa? Ngoyo dalam bid'ah. Lebih baik sesuai sunnah, meskipun sedang-sedang, tidak ada masalah. Memang Islam itu ajaran yang mudah, bukan yang mempersusah. Tidak pernah Islam menyuruh kita sholat subuh sampai terbit matahari, tidak ada sama sekali. Nah, maka wasi'atus sunnah, mari kita mencukupkan diri dengan sunnah Nabi. Termasuk dari hal ini adalah kita dikasih nama oleh Nabi atau oleh Allah 3 nama: muslimin, mukminin, ibadallah, hamba Allah. Udah, gak perlu nama-nama lain lagi tambahan. Orang-orang yang merasa perlu nama tambahan berarti tidak wasi'atus sunnah,
dia merasa belum cukup dengan sunnah Nabi, dengan penamaan dari Allah. Sampai di antara mereka mengatakan, kalau ada orang mengatakan saya muslim, itu berarti tanda-tanda dia ahli bid'ah. Ini orang kebenar ya begini. Makanya dalam salah satu buku saya tulis apa tulisannya? In kana qawli ana muslimun rafdan falyashhadu tsaqalan anni rafidi. Kalau kalian mengatakan bahwa ucapanku saya muslim itu adalah tanda saya Syiah Rafidah, silakan sedunia menyaksikan saya memang betul-betul Syiah Rafidah asli murni. Kalau definisi Syiah Rafidah seperti itu. Anak muslim, saya muslim, ucapan yang sudah sesuai Quran, huwa sama'ul muslimin, sudah sesuai sabda Nabi, fad'u bi'a'u bi'a'u alaihi sama'un biha muslimin. Kok mau dikatakan tanda ahli bid'ah? Ya sekarang orang gagas aku karena masih aku sunnah, saya cukup dengan sunnah Nabi SAW. Itu sampai perkataan itu saya tulis di buku, saya kasih tanda kantong keluar untuk menegaskan kita mana orang ngapusi tenang aku ngomong ini, karena orang-orang malah mereka menyimpang dari sunnah Nabi, dari ajaran Allah, pilih dengan nama-nama yang lain. Gak benar. 307, tuba bahagia, liman bagi orang yang ta'ala umruh, panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan bagus amalnya. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Marilah kita perbanyak amal yang baik supaya usia kita menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 308, tuba bahagia, liman bagi orang yang malaka, menguasai lisanahu, lidahnya. Ini satu yang harus kita lakukan. 2, wa wasi'atuhu wa wasi'ahu, dan mencukupi bagi dia baituhu, rumahnya. Maksudnya apa? Dia tidak banyak keluar rumah karena sudah merasa luas cukup dalam rumahnya untuk ibadah. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah, bukan Pak. Silakan keluar rumah untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu. Tapi maksudnya adalah tidak banyak keluar rumah yang menyebabkan perbuatan dosa. Dia cukup sibuk di rumahnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cukup di rumah tapi untuk maksiat, apa gunanya? Nggak ada gunanya juga. Yang ketiga, wabakana, yaitu menangisi ala khati'atih, atas dosa-dosanya. Ini hadis semakna dengan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man najatu, selamat itu gimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, amlik alaika lisana, pertama kuasai lisan supaya kamu selamat. Yang kedua, walisaka, itu kan adalah kamu banyak di rumah supaya tidak berinteraksi dengan banyak maksiat yang di luar rumah. Wabki ala khati'atik, dan menangisilah terhadap dosa. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Lah ini isinya mirip dengan hadis tersebut. Nah, maka maksudnya itu adalah perkara ini penyebab orang itu selamat atau najat. Berikutnya 309, tuba bahagia, liman bagi orang yang hudia, diberi petunjuk, lil Islam, kepada Islam, wa kana, dan adalah aishuhu, kehidupannya itu, kafafan, pas-pasan, wa qani abi, dan dia qanaah dengan pas-pasan tadi. Ini sudah kita baca tadi. Dan hadis ini belum ada derajatnya, ditulis sendiri, derajatnya sahih. Ada beberapa hadis dalam Jami' Shaghir yang belum ada derajatnya. Tapi mungkin satu kitab dengan kitab yang lain beda. Kalau di situ sudah ada derajatnya, ya sudah. Di kitab saya ini belum ada derajatnya, saya tambahi sendiri, sahih, disahihkan oleh para ulama. Terakhir, karena malam ini saya ada majelis sama. 5310, tuba bahagia, liman bagi orang yang wajada, dia mendapati fi sahifatihi, di dalam catatan amalnya, istighfar katsiran, yang banyak. Karena itu mari kita membiasakan diri setiap hari istighfar minimal 100 kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la
astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya istighfar kepada Allah sehari 100 kali. Paling bagus istighfarnya setelah tahajud, setelah 3 bangun 1 juz baca Quran dalam 11 rakaat, sisa waktu istighfar. Jam 3 bangun salat tahajud sampai jam berapa? Anggaplah jam 4 kurang seperempat, masih ada sisa waktu 5 menit sebelum subuh, istighfar. Kenapa disarankan istighfar pada jam tersebut? Karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang baik ini istighfar di waktu-waktu sahur. Kapan waktu sahur? Kata Syekh Zamakhsyari, yang disebut waktu sahur itu as-sudus as-sadis, 1/6 yang terakhir dari waktu malam. Berarti mulai jam 2:30 sampai jam 4, ya, itu waktunya istighfar. Kalau begitu tahajudnya kapan? Nah, tahajudnya paling bagus ya sudus khamis, 1/6 yang kelima, mulai jam 1 sampai 2:30. Makanya dalam surat ini Az-Zariyat ayat 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidur. Kenapa? Tahajud. Tahajudnya kapan? Sudus khamis, 1/6 yang kelima, jam 1 sampai 2:30. Wabil ashari hum yastaghfirun, lalu waktu sahur mereka istighfar. 2:30 sudah selesai tahajudnya, maka istighfar sampai jam 4 atau sampai ngantuknya dia. Ini orang yang paling bagus Pak dalam bab tahajud. Nah, kalau kita nggak bisa ya sesekali nggak apa-apa. Sesekali saya tak niatan bangun jam 1 ya. Untuk apa? Tahajud. Sampai jam berapa? Ya sampai 1 juz lah ya. Nah, nanti kalau sisa waktu istighfar. Jam 1 susah, ya nggak harus jam 1. Jam 2 itu masih 1/6 yang kelima itu. Karena 1/6 yang kelima itu sampai 2:30 ya. Para ulama katakan tahajud paling afdal sudus khamis, 1/6 yang kelima. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang dapat kita pelajari itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada salahnya fastaghfirullahaladzim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau